Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Adriansyah dengan NIM 13012133466 dari kelas IF 4506. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah infografis yang menjelaskan tentang manajemen proyek TIK. Mungkin kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa itu manajemen proyek TIK. Nah, penjelasannya sendiri yaitu manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan proyek dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu yang selanjutnya itu terdapat karakteristik proyek TIK. Nah, proyek TIK ini dia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis proyek lainnya, yaitu yang pertama, dia bersifat unik atau setiap proyek TIK memiliki tujuan dan hasil yang spesifik dan berbeda. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah bersifat sementara, yang dimana proyek TIK memiliki batas waktu dan akhir yang jelas. Dan yang terakhir yaitu kompleks. Proyek TIK biasanya melibatkan banyak orang, kegiatan, dan sumber daya yang kompleks. Nah, sedangkan bedanya proyek dan operasional itu, ya kalau proyek, dia itu bersifat sementara dan fokus pada penciptaan produk atau jasa baru. Namun, beda dengan operasional, dia itu bersifat berkelanjutan dan fokus pada pemeliharaan produk atau jasa yang sudah ada. Nah, lalu pada bagian yang selanjutnya yaitu adalah jenis organisasi proyek. Pada organisasi proyek ini terdapat 3 jenis yang umum digunakan. Yang pertama yaitu fungsional, yaitu dipimpin oleh departemen fungsional seperti departemen IT. Lalu yang selanjutnya yaitu matriks atau gabungan struktur fungsional dan proyek, di mana terdapat manajemen proyek dan pemimpin fungsional yang bekerja sama. Lalu yang terakhir yaitu proyek, yaitu dipimpin oleh manajer proyek khusus yang bertanggung jawab penuh atas proyek. Nah, lalu yang selanjutnya itu proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek ini dia terdiri dari 5 tahap yang berurutan. Yang pertama itu ada inisiasi, yaitu pada tahap ini tujuan, ruang lingkup, dan stakeholders proyek akan didefinisikan. Lalu yang selanjutnya masuk ke dalam proses perencanaan, di mana rencana proyek yang detail dibuat, termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya yaitu eksekusi. Rencana proyek dijalankan dan tim bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat monitoring dan pengendalian, yaitu kemajuan proyek dipantau secara berkala dan dilakukan koreksi jika diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu penutupan, di mana proyek diselesaikan, hasil dievaluasi, dan pelajaran yang diperoleh didokumentasikan. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membahas sertifikasi manajemen proyek. Nah, mendapatkan sertifikasi di bidang manajemen proyek dapat meningkatkan kredibilitas dan kemampuan Anda. Beberapa sertifikasi yang diakui secara global adalah yang pertama terdapat Project Management Professional atau PMP, yaitu sertifikasi untuk manajemen proyek berpengalaman. Lalu yang selanjutnya yaitu Certified Associate in Project Management atau CAPM, yaitu sertifikasi untuk pemula di bidang manajemen proyek. Lalu yang terakhir yaitu ada CompTIA Project Plus, yaitu sertifikasi untuk profesional TI yang ingin meningkatkan kemampuan manajemen proyek. Nah, masuk ke bagian yang terakhir yaitu terdapat tools yang bisa digunakan pada manajemen proyek. Yang pertama itu terdapat Microsoft Project, yang dimana software untuk manajemen proyek tradisional. Lalu yang selanjutnya ada Jira, software ini untuk manajemen proyek yang agile. Lalu yang selanjutnya di sini ada Asana untuk manajemen tim dan kolaborasi. Lalu yang terakhir yaitu ada Trello, yang dimana software ini digunakan untuk manajemen tugas dan alur kerja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkat tentang manajemen proyek TIK. Mungkin waktu saya hanya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata. Oke, kalau gitu saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.